Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 766, dari mana kalian mendapatkan tiket? Monica Lei tahu siapa Thomas Kin. Dia adalah Dr. Kin yang terkenal, ketua dari konferensi CCTV para tabib. Tentang apa itu? Mereka yang mendengar ceramah Thomas Kin, mereka yang mendengarkan ceramah Thomas Kin, semuanya adalah master Chinese medicine. Mereka semua lebih baik dari yang lainnya, dan ahli di bidangnya. Meski begitu, para ahli ini juga termasuk bawahan Thomas Kin, dan bisa melihat kemampuan Dr. Kin. Lomba dokter semacam ini, hanya pertandingan kecil di daerah terpencil. Dr. Kin bersaing dengan mereka, ini tidak berbeda dengan penghinaan. Thomas Kin tersenyum, aku hanya menemani temanku untuk berkompetisi, aku hanya tambahan saja. Baik, 2 tiket, aku akan mengaturnya untukmu. Meskipun Monica Lei tidak ada hubungannya dengan dunia medis, tetapi di kota X, siapa yang tidak akan memandang Monica Lei? Jangankan 2 tiket, jika meminta 2 tempat sebagai ahli pembicara pun tak jadi masalah. Dengan cepat, ada yang segera mengirimkan 2 tiket VIP ke Thomas Kin, dan langsung masuk ke dalam lapangan, tanpa perlu mengikuti audisi. Berhasil mendapatkan tiket itu, Imelda Ye sangat senang. Hebat sekali, Kak Thomas, besok jangan bantu aku mau ikut pertandingan dengan kemampuanku sendiri. Thomas Kin tersenyum. Tidak bicara, di matanya, lomba kedokteran semacam ini hanya untuk senang-senang. Besoknya, Imelda Ye dan Thomas Kin datang ke pusat pameran kota X. Ini kota menengah, tidak ada banyak orang yang mengikuti kompetisi medis, hanya sedikit orang yang tertarik dengan bidang ini. Tapi hari ini banyak yang datang, karena konferensi tabib yang diadakan sebelumnya, banyak orang yang sangat memperhatikan jurus medis ini. Mereka semua memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, merasa bahwa pengobatan China ini adalah hal yang sangat membanggakan. Di gerbang pemeriksaan tiket, banyak wartawan yang sudah berkumpul, berharap bisa mewawancarai beberapa tabib yang terkenal. Sayang sekali saat mengikuti konferensi itu, Thomas Kin mengenakan topeng, jadi tidak ada yang akan mengenalinya. Dia melakukan ini agar tidak kerepotan. Ketika Thomas Kin dan Imelda Ye tiba di gerbang, mereka mengantri untuk pemeriksaan tiket, tiba-tiba melihat Yenitaku dan Monisu. Yenitaku mengerutkan kening. Mengapa kalian bisa ada di sini? Kata Imelda Ye, tentu saja mau ikut lomba. Yenitaku mendengus, ikut lomba. Dari mana mendapatkan tiketnya? Lantas masih mau meminta tiketnya padaku? Sudah kubilang, aku tidak punya tiket lebih, kenapa masih datang kemari? Imelda Ye memutar matanya, sama sekali tidak bisa berkata-kata, lantas harus menggunakan tiketmu baru bisa masuk ke dalam. Kami punya tiket sendiri. Yenitaku tertawa, punya tiket sendiri. Kalian ada tiketnya? Tiket di WeChat. Jangan bercanda, itu tiket penonton, kamu tidak bisa memeriksakan tiket itu di sini. Imelda Ye tampak sebal. Dia segera memalingkan muka, tidak mau bicara lagi dengannya. Monisu tampak dilema, dia berjalan ke arah Imelda Ye, bertanya dengan pelan, sepupu, apa kalian benar-benar mendapatkan tiketnya? Imelda Ye mengangguk, sudah dapat, tenang saja. Baguslah, setelah masuk, langsung saja ke tempat audisi, Kak Yenitaku sudah mendapatkan tiket untuk ke lapangan. Dan langsung ke semifinal. Apa yang disebut semifinal dan audisi sebenarnya didasarkan pada kemampuan yang ditunjukkan. Tentu saja tidak terlalu rumit, audisi ini hanya untuk menyaring beberapa dokter umum, dan untuk menyaring beberapa dokter magang yang tidak tahu apa-apa, hanya untuk mengisi kapasitas dan mendata nomor. Imelda Ye mengangguk dan tidak banyak bicara. Baru saja Kak Thomas mengatakan bahwa tiket mereka ini seharusnya sudah bisa langsung masuk ke semifinal. Dr. Stranger, bab 767 musuh yang tidak mau ditemui.
Dengan cepat, mereka memasuki tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam lapangan, mereka bertemu lagi dengan Yenitaku. Kening Yenitaku berkerut, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Imelda Ye, ada apa denganmu? Kenapa tidak masuk akal seperti ini? Apa kamu tahu akibat sembarangan masuk? Jika ketahuan, hukumannya lebih ringan jika kamu hanya langsung diusir. Jika tidak, mereka akan memanggil polisi untuk menangkap kalian. Imelda Ye memelototinya dan berkata dengan marah, "Sepupu, kami ini punya tiket, kenapa kamu yakin kita tidak bisa mendapatkan tiket?" Yenitaku mencibir, "Kamu bercanda ya? Jika kalian benar-benar sudah mendapatkan tiketnya, kamu harus melewati proses audisi di sana. Sekarang kalian langsung mengikutiku masuk ke lapangan. Jelas-jelas kamu tidak tahu prosesnya. Untuk apa pura-pura? Kita ini saudara, mungkin saja aku masih bisa melaporkanmu." Yenitaku mendengus, dia tidak bisa berkata-kata, dia mendengus, lalu langsung berjalan melewati mereka dengan ekspresi jijik. Tentu saja Yenitaku tidak percaya Imelda Ye bisa mendapatkan tiket, apalagi bisa mendapatkan tiket untuk langsung masuk ke tengah lapangan. Untuk memasuki babak semifinal, tanpa audisi, kamu harus mengenal seseorang dari kota X, dan juga ketua pimpinan rumah sakit ternama, mungkin ahli medis bahkan para dokter ternama dari klinik tersebut. Imelda Ye hanya anak magang di klinik kota Donghai, bagaimana bisa punya hubungan seperti itu di kota X? Melihat Yenitaku berjalan dengan tampang sombong, Imelda Ye merasa sangat marah, dia memutar matanya, hampir saja muntah darah. Yenitaku ini terlalu sombong. Imelda Ye dan Thomas Kin juga duduk dengan kerumunan lainnya. Audisi segera berakhir, mereka semua para ahli medis, dan hanya bertanya apa sudah cukup memenuhi kriteria atau belum. Setelah para semifinalis duduk, seorang pria paruh baya berjaket putih naik ke atas panggung dan duduk di podium. Di depannya ada panggung kecil yang untuk menampilkan keahlian masing-masing, dan juga dua ranjang rumah sakit yang diletakkan berdampingan, dikelilingi oleh beberapa alat medis yang biasa digunakan. Baiklah, para semifinalis yang sudah masuk ke babak semifinal, sudah dianggap resmi mengikuti kompetisi. Kompetisi ini akan diadakan sistem eliminasi, dua semifinalis akan diadu, lalu jika 3 kali pertandingan menang 2 kali, maka bisa mendapat asisten. Finalis pertama yang akan tampil. Wakil Ketua Pimpinan Rumah Sakit Ortopedi Seng, Yenitaku. Yenitaku berdiri, semua orang langsung bertepuk tangan. Pertama, karena teman kerja pengobatan barat. Kedua, Yenitaku juga wanita cantik. Semua orang bersiul dan bertepuk tangan membuat suasananya menjadi hidup. Yang akan bertanding dengan Yenitaku adalah Imelda Ye, tabib dari pusat medis Suan di kota Donghai. Benarkah itu musuh yang sangat tidak mau dia temui? Baru babak pertama, dan Yenitaku akan berhadapan dengan Imelda Ye di ujian tertulis. Keduanya tercengang, mata Yenitaku membelalak, dia sedikit tidak bisa percaya. Setelah Imelda Ye berdiri, tepuk tangannya tidak semeriah tadi. Meski Imelda Ye juga cantik, tapi dia berasal dari kota Donghai dan juga seorang tabib, jadi hanya sedikit orang yang mendukungnya. Imelda Ye naik ke atas panggung dan berdiri bersama Yenitaku. Semua penonton menatap mereka dengan tatapan menggoda. Kontes kedokteran ini sangat menarik. Sebenarnya ini adalah kontes antara pengobatan Tiongkok dan Barat, dan ada dua wanita cantik yang akan bertanding. Nyatanya, meski penonton tampak bekerja sama, sebenarnya diam-diam mereka terbagi menjadi dua bagian, pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat. Pertarungan antara pengobatan China dan Barat sudah ada selama bertahun-tahun, dan masih belum ada yang lebih menonjol, semuanya merasa paling hebat. Hari ini, pertandingan antara Imelda Ye dan Yenitaku, mewakili babak pertama perdebatan antara pengobatan Tiongkok dan Barat. Pengobatan Tiongkok dan Barat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.